Bayangkan ini sejenak. 3 minggu dari sekarang, tepat di tanggal 1 April 2026, kamu bangun pagi seperti biasa. Kamu membuat kopi, membuka laptop, dan mulai mengecek bisnis atau properti yang selama ini menjadi sumber penghasilanmu. Tapi dalam hitungan detik, perasaan tenang itu berubah menjadi kecemasan. Listing properti kamu hilang. Akses ke platform terputus. Atau lebih buruk lagi, izin usaha yang selama ini kamu anggap aman ternyata tidak lagi valid. Dan semua itu bukan karena kamu gagal menjalankan bisnis, bukan karena pasar sepi, tapi karena satu hal yang sering dianggap sepele, aturan baru yang sebenarnya sudah diumumkan jauh-jauh hari. Ini bukan cerita fiksi, dan ini juga bukan sekadar strategi untuk menakut-nakuti. Ini adalah realitas yang sedang mendekat dengan sangat cepat di Indonesia. Hitungan mundur sudah dimulai, dan yang paling mengkhawatirkan adalah masih banyak orang yang belum benar-benar memahami apa yang akan terjadi. Mereka masih menjalankan bisnis seperti biasa, masih menerima booking seperti biasa, masih merasa semuanya aman. Padahal di balik itu semua, sistem sedang berubah. Aturan sedang diperketat. Dan ketika tanggal itu tiba, tidak akan ada lagi toleransi bagi yang belum siap. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam perubahan besar yang akan mulai berlaku pada 1 April 2026. Kita akan mengupas bukan hanya apa yang berubah, tetapi juga bagaimana perubahan ini bisa berdampak langsung pada kehidupan finansialmu. Dan yang paling penting, kita akan melihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang, sebelum semuanya terlambat. Mari kita mulai dari sektor yang paling terdampak dan juga paling mengejutkan banyak orang, industri akomodasi dan properti sewa jangka pendek. Selama beberapa tahun terakhir, bisnis seperti villa, guest house, dan apartemen sewa harian berkembang sangat pesat di Indonesia. Platform seperti Airbnb dan Booking.com membuat siapa saja bisa menjadi pengusaha dalam semalam. Cukup punya properti, upload foto, dan kamu sudah bisa mulai menghasilkan uang. Namun di balik pertumbuhan yang luar biasa ini, ada satu masalah besar yang selama ini dibiarkan. Banyak dari properti tersebut beroperasi tanpa izin resmi. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, ditetapkan bahwa seluruh properti akomodasi wajib memiliki izin usaha resmi paling lambat 31 Maret 2026. Artinya, ketika kalender berganti ke 1 April, tidak ada lagi ruang abu-abu. Tidak ada lagi nanti saja. Tidak ada lagi toleransi. Yang membuat situasi ini semakin serius adalah fakta bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri. Mereka telah berkoordinasi langsung dengan platform besar seperti Airbnb, Booking.com, dan Expedia. Platform-platform ini diminta untuk melakukan verifikasi terhadap semua listing. Jika sebuah properti tidak memiliki izin yang sah, maka listing tersebut bisa langsung dihapus tanpa peringatan panjang. Bayangkan dampaknya. Sumber penghasilan yang selama ini stabil bisa hilang dalam semalam. Masalahnya, banyak pemilik properti yang merasa sudah aman hanya karena mereka sudah lama beroperasi. Mereka berpikir, saya sudah bayar pajak, saya tidak pernah bermasalah, pasti tidak apa-apa. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam sistem baru, yang dinilai bukan hanya apakah kamu beroperasi, tetapi apakah kamu terdaftar secara resmi dan sesuai dengan klasifikasi yang benar. Disinilah kita masuk ke salah satu jebakan terbesar yang sering tidak disadari, kode KBLI. Banyak pemilik properti menggunakan kode yang salah selama ini, seperti kode untuk bisnis properti umum, padahal aktivitas mereka sebenarnya adalah usaha akomodasi. Kesalahan ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam sistem baru, ini bisa menjadi alasan utama penolakan izin atau bahkan penghapusan dari platform. Dan semua ini terhubung dengan satu sistem yang menjadi pusat dari segalanya, yaitu OSS atau Online Single Submission. Sistem ini bukan lagi sekadar formalitas. Ini adalah fondasi dari legalitas bisnismu di Indonesia. Jika datamu di OSS tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak terverifikasi, maka secara hukum, bisnismu dianggap tidak ada. Sekarang kita beralih ke perubahan besar berikutnya yang tidak kalah penting, terutama bagi kamu yang terlibat dalam investasi atau bisnis dengan modal asing. Pemerintah Indonesia memang membuka peluang besar dengan menurunkan syarat modal minimum untuk perusahaan PMA dari 10 miliar rupiah menjadi 2,5 miliar rupiah. Sekilas ini terlihat seperti kabar baik. Lebih banyak orang bisa masuk, lebih banyak peluang terbuka. Namun di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab baru yang jauh lebih berat. Sistem pelaporan investasi atau LKPM kini menjadi jauh lebih ketat. Tidak ada lagi banyak pengecualian seperti sebelumnya. Hampir semua pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mereka setiap 3 bulan. Dan yang lebih penting,
deadline pelaporan ini tidak bisa ditawar. Keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini bisa berujung pada pencabutan izin usaha. Bayangkan itu. Bisnis yang sudah kamu bangun bertahun-tahun bisa berhenti hanya karena kamu melewatkan satu laporan. Lalu kita masuk ke perubahan yang mungkin paling luas dampaknya, transformasi sistem perpajakan Indonesia. Tahun 2026 menjadi titik balik besar dengan implementasi penuh sistem digital baru yang menggantikan DJP online. Sistem ini mengintegrasikan semua proses dalam satu platform yang lebih transparan, lebih cepat, dan yang terpenting, lebih ketat dalam pengawasan. Setiap transaksi, setiap laporan, setiap aktivitas finansial kini bisa dipantau secara real-time. Tidak ada lagi ruang untuk kelupaan atau tidak tahu. Bahkan aset di luar negeri kini lebih mudah dilacak melalui sistem pertukaran informasi global. Jika kamu memiliki rekening atau investasi di luar negeri, informasi itu kemungkinan besar sudah bisa diakses oleh otoritas pajak. Bagi pelaku UMKM dan freelancer, perubahan ini juga sangat signifikan. Sistem e-faktur dan e-report kini menjadi wajib hampir untuk semua kategori. Dunia bisnis yang sebelumnya bisa berjalan dengan cara manual kini harus sepenuhnya beradaptasi dengan sistem digital. Dan jika kamu berpikir bahwa semua ini hanya berdampak pada pengusaha besar, kamu perlu berpikir ulang. Bahkan sebagai karyawan, perubahan dalam mekanisme pajak penghasilan juga bisa mempengaruhi perusahaan tempat kamu bekerja. Sistem yang sebelumnya berbasis lokasi kantor kini akan berubah menjadi berbasis domisili karyawan. Ini mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya pada sistem penggajian dan administrasi perusahaan sangat besar. Yang menarik, jika kita melihat semua perubahan ini secara keseluruhan, ada satu pola yang sangat jelas. Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih transparan, lebih terintegrasi, dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah transformasi besar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah aturan ini akan benar-benar diterapkan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap? Karena dalam banyak kasus, masalah terbesar bukanlah kurangnya informasi, tetapi kurangnya tindakan. Banyak orang sudah mendengar tentang perubahan ini. Mereka sudah melihat berita, sudah membaca artikel, bahkan mungkin sudah menonton video seperti ini. Tapi mereka menunda. Mereka berpikir masih ada waktu. Mereka merasa ini tidak terlalu mendesak. Padahal kenyataannya, waktu yang tersisa sekarang sangat sedikit. Dan beberapa proses, seperti pengurusan izin atau pembaruan data di OSS, tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Di titik ini, yang kamu butuhkan bukan lagi sekadar informasi, tetapi keputusan. Keputusan untuk bertindak sekarang. Mungkin itu berarti membuka OSS hari ini dan mengecek status bisnismu. Mungkin itu berarti menghubungi konsultan yang benar-benar memahami regulasi terbaru. Atau mungkin itu berarti mulai merapikan laporan dan sistem administrasi yang selama ini kamu tunda. Satu hal yang pasti, tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan yang aman. Karena ketika tanggal 1 April tiba, sistem tidak akan bertanya apakah kamu sudah siap. Sistem hanya akan berjalan sesuai aturan. Dan mereka yang tidak siap akan merasakan dampaknya secara langsung. Namun di balik semua tantangan ini, ada juga peluang besar. Bagi mereka yang siap, yang patuh, dan yang memahami aturan, ini adalah kesempatan untuk berada selangkah di depan. Ketika banyak pesaing tersingkir karena tidak siap, kamu justru bisa memperkuat posisimu. Jadi sebelum kamu menutup video ini, coba tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Jika 1 April datang besok pagi, apakah bisnismu benar-benar siap? Jika jawabannya belum pasti, maka sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Karena dalam dunia yang berubah secepat ini, mereka yang bergerak lebih cepat bukan hanya bertahan, tapi juga menang. Dan ingat, satu langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan kamu dari masalah besar di masa depan.